Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya All Deku on Request. Dalam channel saya ini, saya seperti biasa akan menjelaskan, mendemonstrasikan, serta mereview berbagai aplikasi menarik yang dapat digunakan dalam memperkaya proses pembelajaran. Kali ini kita masih kembali dalam tajuk Productivity Tools Series, di mana saya mengupas secara tuntas berbagai fitur-fitur pada Productivity Tools seperti Microsoft Word, PowerPoint, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mensupport kegiatan pembelajaran kita. Nah, dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang penggunaan reference and citation pada MS Word. Nah, dalam video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita dengan menunjukkan bagaimana cara menambah atau mengentry sources dalam bentuk lainnya. Nah, bagaimana? Mari kita saksikan tutorial berikut ini. Selamat menyaksikan. Oke, pada penjelasan sebelumnya saya sudah menjelaskan secara umum bagaimana cara menambahkan sources untuk referensi kita dengan menggunakan manage sources. Dan saya telah mencontohkan penambahan dua komponen yaitu buku. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk mengupas bagaimana cara menambahkan sources bentuk lain. Di antaranya di sini saya sudah memiliki ada satu jurnal artikel, kemudian ada proceeding, dan nanti kita akan tambahkan dengan website sources, ya. Nah, baik, kita langsung saja. Kita klik manage sources seperti biasa, kemudian kita klik new di sini. Kemudian, nah yang ini yang jangan lupa, yaitu kita harus merubahnya terlebih dahulu, ya, type of source. Di mana misalnya sekarang saya akan mencontohkan penambahan source, ya. Nah, kita akan coba dengan jurnal artikel. Saya pilih dulu satu jurnal artikel. Oke, ini sepertinya bagus. Nah, ada beberapa komponen penting dari jurnal artikel yang juga mungkin tidak tersedia pada buku, ya, sehingga caranya juga berbeda. Nah, di sini pertama yang wajib tentu saja adalah nama penulisnya. Ya, di sini namanya Yangguas Inigo, jadi nama belakangnya Yangguas. Kemudian yang keduanya itu Virgin, ya. Virgin Taylor. Oke. Nah, kemudian bagian keduanya adalah title atau judul. Ini adalah judul artikelnya itu sendiri, ya. Jadi ini adalah focus on form in task base L2 communication, ya. Nah, ini judul artikelnya. Nah, yang kedua yang harus ada adalah nama jurnalnya itu sendiri, ya. Di sini saya tulis Language Learning and Technology, ya. Oke. Nah, kalau title tadi menggunakan title case, maka journal name ini biasa menggunakan judul dengan huruf besar di awal kata, ya. Nah, ini sebenarnya tergantung dari tipografi dari jurnal itu sendiri. Jadi bagaimana cara dia menuliskan mengeja namanya, itu yang kita ikuti. Nah, tahunnya adalah tahun 2018. Nah, yang satu komponen dari jurnal artikel itu adalah pages atau nomor halaman, karena memang kita hanya mengacu kepada artikel itu yang mungkin berada di halaman berapa gitu, ya. Dalam hal ini halamannya 65 sampai 81. Oke. Nah, di samping yang di awal ini ada beberapa lagi komponen yang juga perlu kita tambahkan, ya. Kita klik show bibliografi. Beberapa yang paling penting di sini adalah pertama version, yang pertama adalah volume, ya. Jadi volumenya ini volume 27, ya. Jadi tahun ke-27, issue 3, ya, terbitan ketiga pada tahun itu. Nah, yang juga umumnya sudah muncul itu khusus zaman sekarang ini, ya, hampir semua artikel itu sudah harusnya punya namanya DOI, oke, ya, atau Digital Object Identifier.
Tapi saya bentar tuh di mana ya? Oke, mungkin ada di satu. Oh ya, ini dia. Nomor DOI-nya adalah kita ketikkan di sini https doi.org hashtag 102 125 garis miring 44657. Ya, ini DOI-nya ya. Nah, yang lain-lain itu seharusnya tidak perlu. Ya, ini sudah cukup, lebih dari cukup. Kita klik OK. Nah, kita sudah punya satu uh, artikel jurnal yang kita entry di sini. Nah, ini kalau diperhatikan, ya, ini adalah bentuk citation-nya, ya, yang sudah jadi. Mungkin saya perluas sedikit tampilannya biar lebih tepat. Oke, nah ini ya. Jadi saya scroll ke sini. Kita perbesar sedikit. Nah, ini adalah tampilan dari bibliografi yang sudah dibuat menggunakan apa? Jurnal artikel ya. Oke, kita akan kembali, kita akan coba masukkan satu lagi contoh atau bentuk yang lain yaitu proceeding. Oke, kita coba new, kemudian di sini kita cari conference proceedings. Ya. Misalnya saya ambil satu di sini contohnya. Oke, ini saja. Ini ya. Nah, ini kebetulan ada satu namanya Pantan. Ya, izin ya, ini namanya kita pakai karena memang dari sini. Judulnya adalah Innovative Ways to Improve Writing Skills at the International University. Oke. Kemudian halamannya ini dari halaman 192 sampai 200 ya. 192 sampai 200. Tahunnya 2015, kemudian nah ini conference publication name ini judul namanya adalah Eduticon 2015 ya. Oke. Ini kotanya Jambi. Publishernya prodi saya. Ya, prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, sudah lengkap. Ini adalah komponen utama dari sebuah conference proceeding ya. Kita apa? Lihat yang lain-lainnya ya. Mungkin kalau ada volume ya, ada apa URL-nya dan segala macam ini bisa diisi, tapi sementara tidak dulu kita klik ya. Maka nanti tampilan bibliografinya seperti ini saya tunjukkan, fokus. Ini ya. Nah, jadi di situ yang di apa? Yang di italics adalah nama conference-nya ya. Oke. Di bawahnya, kita lihat di bawahnya. Nah, kita belum bisa. Oh ya, ini adalah nama kota dan nama penerbitnya atau kalau dalam hal ini adalah lembaganya ya. Oke, apalagi ya? Oh, kita akan sekarang coba. Saya akan coba dulu buka website ya. Coba cari. Saya ada satu. Ada artikel yang cukup bagus yang selalu saya jadikan rujukan. Mark Warshauer ya. Ada satu artikel dia itu
Oke. Oh, ternyata barusan meninggal ya. Oke, language learning. Nah, ini ada satu artikel yang bagus, judulnya Computer Assisted Language Learning and Introduction dari Mark Warshauer. Oke, ini kita fokus saja dulu. Kita balikkan ke tampilan awal. Nah, ini adalah artikel dari website. Nah, bedanya adalah di website ini memang kita banyak hal yang mungkin kita tidak bisa temukan, ya. Tetapi umumnya apa? Ada beberapa data yang wajib ada. Yang pertama tentu adalah judul dari artikelnya. Jadi di sini saya akan pindah ke ini, kemudian kita manage sources, kita new, kemudian kita cari bagian yang namanya website. Nah, ini ya. Ini kita tuliskan dulu nama orangnya. Shower. Mark. Gimana cara menulis marknya? Oh, mark biasa. Oke, mark. Name of web page-nya ini seharusnya ada di bagian atas ya. Kalau teorinya kalau kita membuat nama apa mencari nama website itu yang dituliskan di bagian barnya itu, saya akan copy saja dari sini ya, nanti diedit sana ya, kita paste. Oh, ternyata tidak bisa begitu ya. Ntar Computer Assisted Language Learning and Introduction. Nah, baris keduanya tidak terbaca. Introduction ini kita perbaiki sedikit ya, harusnya pakai hyphen ini. Bentar. Oh, tidak ada. Oke. Nah, ya ini tanggung jawabnya bukan kita, jadi kita biarkan saja. Kalau memang ada kesalahan, kita ikuti saja. Ikannya karena aslinya begitu ya. Oke, name of website. Nah, ini websitenya itu adalah ICT4LT ya, namanya ICT4LT. Ini website lama dan sebuah artikel yang sudah sangat tua, tahun 1996, tapi isinya masih sangat relevan bahkan sampai sekarang ya, maka saya selalu menjadikan bacaan rujukan gitu. Tahunnya 96. Nah, di sini untuk website itu kadang dia minta bulan dan tahun ya, tetapi kadang tidak bisa ketemu ya. Untuk hal seperti ini kita coba scroll dulu kalau ada ketemu. Kalau memang sudah dicari ternyata tidak ketemu, ya sudah kita anggap ini dikosongkan saja, tidak apa-apa ya. Nah, URL-nya ini kita isi dengan URL dari website, kita copy saja. Ya. Ini websitenya. Nah, ada yang menarik di sini, coba saya klik dulu show bibliografi. Ya. Di bagian agak ke bawah, di sini kita punya 3 poin yang justru lebih penting, yaitu akses ya, akses date. Jadi tanggal berapa kita mengakses, karena ini penting karena memang website itu sifatnya lebih mengalir ya, lebih mengalir itu artinya bisa saja yang kita baca hari ini besok berubah, maka kita perlu menjelaskan bahwa ini saya apa namanya itu, saya baca, saya kutip itu pada tahun sekian. Nah, jadi misalnya kita buat tahunnya 2024 bulan Mei, kemudian tanggal berapa ini? Tanggal 16 Mei ya. Nah, ini penting ya karena nanti pertanggungjawaban kita adalah sebatas website itu dibuat tahun berapa gitu ya. Atau web page-nya dibuat tahun berapa, karena bisa saja terjadi perubahan-perubahan. Oke, sudah selesai. Nah, ini sudah dapat kita satu dan saya akan sedikit fokuskan di sini. Ya, ini tampilannya. Nah, kita scroll sedikit ke bawah. Nah, ini ya. Jadi sudah dijelaskan di sana. Oke. Mungkin saya akan mencoba satu lagi. Ya, satu lagi yaitu book section. Nah, ini menarik karena kadang-kadang satu ya, pertama ada satu buku yang ditulis secara bersama-sama oleh sekelompok orang gitu ya. Kemudian ada satu orang yang kita sebut sebagai editor. Nah, ini artinya ketika kita mengutip, kadang-kadang kita hanya mengutip satu bagian saja, satu chapter itu saja, tidak chapter yang lain. Nah, ini pertanggungjawabannya harusnya memang hanya satu chapter itu. Jadi kita tidak menyebutkan bukunya, tapi kita menyebutkan book sectionnya atau mungkin chapternya gitu ya. Nah, ini penting supaya kita tahu. Saya akan ambil contoh ada satu artikel yang bagus
Ya. Ini dari Charles Graham. Ya, dia menulis satu chapter, ya, judulnya Blended Learning System. Ini saya copy saja. Ya. Nah, ini kebetulan dia cuma menulis, dia menulis satu buku lengkap ini, dia adalah editornya, tapi dia juga penulis, dan itu adalah kontribusi dari banyak penulis, ya, bukan cuma satu. Nah, di sini kita akan buat dulu pertama nama penulis aslinya, yaitu penulis chapternya itu Graham, Charles Graham. Judulnya kita copy, ya. Judulnya Blended Learning System. Sebentar. Sistem ini baru setengah judul, ya. Mana tadi? Oke, ini dia. Definition, Current Trends, and Future Direction. Coba saya hafal. Titik 2, ya. Definition. Apa tadi lupa? Current Trends, ya. Current Trends, huruf kecil, ingat. Iya. Current Trends and Future Direction. Ini adalah satu chapter, ya, yang dia tulis. Nah, mungkin ini sedikit berbeda karena kalau misalnya, ya, contohnya kita mengutip buku yang ditulis hanya oleh si Graham ini tadi, kita hanya mengutip bab satunya saja, yang bab lainnya kita tidak baca dan kita tidak bertanggung jawab pada bacaan itu. Artinya kita tidak bilang bahwa saya sudah paham semua isi buku, ya, tapi hanya satu chapter itu saja. Nah, harusnya pertanggungjawabannya adalah book section, bukan apa namanya itu, bukan satu buku full gitu. Nah, dalam hal ini kita menyebutnya sebagai ada chapter author dengan book author. Nah, tetapi dalam kasus si Graham ini sebenarnya dia itu menulis satu chapter pada suatu buku yang merupakan untuk kumpulan kontribusi dari banyak orang. Nah, maka kita nanti tidak sebut ini sebagai book author, tapi nanti kita akan pindahkan sebagai namanya editor, ya. Nah, book title-nya sendiri, judulnya itu adalah, bentar kita cari dulu. Harusnya handbook, sebentar saya cari di website dulu. Handbook, ya, of Blended Learning. Nah, ini dia. Nah, ini judulnya. Ya, ini oleh J. Bong, ya, Curtis Bong dan Graham. Oke, kita balik ke sini, kita copy paste, ya. Kita edit supaya sesuai dengan APA. The Handbook of Blended Learning Global Perspective. Nah, ini adalah suatu buku yang bagus, ya, bisa dibaca. Nah, tahunnya kalau tidak salah 2006, ini 2006. Nah, halamannya saya lupa, tetapi harusnya di awal. Mungkin kita ini contohkan saja, ya. Jadi kalau book chapter berarti kita harus menandai halaman berapa sampai halaman berapa. Misalnya katakanlah 1 sampai 20 misalnya gitu. Ya, rasanya tidak sampai segitu. Kemudian kita lihat mana ini? Tempatnya di mana? Ya, ini, oh ya, ini penerbitnya John Wiley and Sons. Harusnya Faber sebenarnya, ya. Bentar, kita cek dulu. Oke, saya Oke, saya minta maaf karena mungkin datanya tidak, kebetulan saya tidak pegang bukunya sekarang, tapi kita buat saja misalnya, dan ini mungkin salah, ya, jadi karena hanya untuk contoh saja, city-nya New York, publisher-nya itu kalau yang versi yang saya punya itu Fiverr namanya. Nah, oke, ini coba-coba saja contoh, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kalau buku ini ditulis oleh sekelompok orang, nah biasanya kan nanti ada editor. Jadi kita tidak tulis di book author, tapi saya akan buka ini bibliografi field yang lain. Kemudian di editornya ini akan saya, di sini ada bagian editor, ya. Saya akan tambahkan dengan
nama penulis, nama editornya yaitu 2 orang tadi, yaitu Bong ya, Bong Curtis J. Nah ini penulis yang sangat terkenal di bidang online learning ya, Curtis Bong. Kemudian Charles, kalau tidak salah R tadi ya, bentar. R, kita bolak-balik saja. Oke ya, ini dia. Nah sudah selesai, jadi berarti kita sudah. Nah kalau kita lihat, saya akan fokus di sini. Saya pindahkan dulu, kemudian kita fokuskan ke tengah. Nah ini adalah tampilan dari book section ya. Jadi ada nama Graham, penulis chapternya. Ini chapternya, judulnya Blended Learning System. Katanya, kemudian dituliskan nama editornya dalam kurung Edge seperti itu, The Handbook of Blended Learning. Nah, ya. Nah, ini jadi sebenarnya menariknya memang dari penggunaan referensi ini kita bisa membuat daftar yang sangat rapi, yang memenuhi standar yang benar, dan lagi-lagi tergantung kalau kita menginput data dengan benar, maka nanti hasilnya juga benar. Nah, untuk hasil akhirnya saya akan coba untuk update field di sini. Nah, ini kita sudah punya satu daftar yang sangat sangat rapi, lengkap, sudah diformat sesuai dengan aturan yang kita pilih, yaitu APA style ya. Dan lagi-lagi kita bisa sebentar, saya pindahkan ke ini sudah full. Kita bisa lihat di sini, ini adalah satu reference yang sudah rapi ya, sudah alphabetical, sudah disusun mana yang capitals, mana yang italics dan lain-lain itu. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang beberapa contoh dari bentuk referensi yang umum kita gunakan. Nah, dalam video selanjutnya nanti kita akan coba untuk menjelaskan tentang bagaimana menggunakan daftar sources ini, referensi ini kita gunakan dalam in-text citation. Oke? Nah, baik pemirsa, itu tadi sebuah tutorial yang cukup panjang memang karena kita mencontohkan beberapa jenis sources ya, atau beberapa jenis bibliografi, referensi yang bisa kita masukkan ke dalam Microsoft Word references ya. Nah, jadi yang perlu diingat memang bahwa setiap bentuk sources itu memang dia punya cara sendiri, punya mekanisme sendiri dalam pengumpulan dalam jenis elemen yang dibutuhkan. Maka kita harus paham komponen-komponen itu sehingga nanti memasukkannya juga tidak salah ya. Mana ada beberapa yang memang sifatnya itu seperti wajib ya, penting itu harus diisi, ada yang mungkin sifatnya tambahan. Nah, saya pikir untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan video lainnya di mana kita menggunakan referensi tadi untuk menulis untuk citation di dalam teks yang akan kita tulis ya. Sementara dari saya itu dulu, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi setiap saya membuat konten-konten baru, dan kita bertemu lagi dalam video-video saya selanjutnya. Saya Didi Kurniawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.